Halo, jumpa lagi bersama saya Wirawan di channel Kalesta Rada Plus. Beberapa minggu lagi season 4 segera tayang. Kali ini kami akan membahas sebuah serial lanjutan dari Simbi House sebelumnya, yakni Simbi House season 3 atau yang dikenal Simbi House Ghost Ball XX 6 Prophecy yang terdiri dari 13 episode yang disiarkan di Tuniverse dari 5 Maret 2020 sampai 4 Juni 2020. Jika cerita Simbi sebelumnya menceritakan tentang makhluk aneh yang berada di apartemen Simbi, kali ini ceritanya sedikit berbeda karena Simbi dan yang lainnya akan mematahkan sebuah ramalan di masa depan dengan mengalahkan makhluk-makhluk jahat. Penasaran bukan? Baiklah, langsung saja berikut alur serial Simbi House season 3 di episode pertama. Di awal film ini menampilkan Simbi dan yang lainnya ingin pergi ke 10 tahun ke depannya karena alat yang digunakan tidak terlalu berfungsi dengan baik. Jadinya mereka hanya bisa berada di 1 tahun berikutnya. Awalnya mereka curiga dan tidak melihat siapapun di sana selain mereka. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya mereka melihat semua orang berubah menjadi patung. Bahkan Duri juga melihat kalau dia dan seluruh keluarganya berubah menjadi patung. Alih-alih ingin mencari tahu penyebabnya, tiba-tiba beberapa makhluk aneh datang mengejar mereka. Akhirnya mereka pun harus kembali ke masa lalu. Di saat itu Hari dan yang lainnya benar-benar ketakutan kalau hal itu sampai terjadi. Pada saat yang sama tiba-tiba seorang teman mereka yang bernama Rion datang mengunjungi mereka melihat semuanya yang sedang bingung dan ketakutan. Akhirnya Rion pun bertanya apa yang sedang terjadi. Mendengar penjelasan tersebut akhirnya Rion pun berkata kalau ramalan tersebut benarnya adanya. Bahkan kedatangan untuk memberitahu tentang ramalan dan mengeluarkan sebuah batu ramalan kemudian menunjukkan kepada mereka. Di saat itu Rion pun menjelaskan tentang ramalan tersebut kalau sebuah energi misteri menyebar ke seluruh dunia. Ketika makhluk kuat muncul, anggota Aegis memulai pengejaran dan menemukan batu ramalan tersebut. Musim dingin yang tidak akan berhayal pun akan terjadi. Hal tersebut akan dijalankan oleh si pelaksana ramalan yang belum diketahui saat itu juga. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Rion meninggalkan batu tersebut dan percaya kalau teman-temannya bisa mengatasi hal tersebut. Pada adegan selanjutnya menampilkan Seongji yang sedang asik bermain game. Saat itu ibunya muncul dan menyuruhnya tidur karena dia sudah berada di sana selama 2 jam lamanya. Setelah ibunya pergi, Seongji pun bangun kembali. Namun tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan melihat jendela. Di sana dia menemukan beberapa burung gagak bermata merah. Burung-burung itu menyerang setelah menghancurkan kaca jendela rumah tersebut. Setelah kejadian itu, Seongji pun menderita demam dan tertidur dalam waktu yang sangat lama sehingga ia tidak bisa pergi ke sekolah. Pada saat itu dia sedang dirawat di rumahnya. Tiba-tiba dia melihat sesosok makhluk aneh berbentuk burung yang mendatanginya. Makhluk tersebut pun menakuti dan memasukkannya ke dalam jam pasir. Seongji yang masih ketakutan terus meminta tolong untuk membangunkannya karena dia merasa seperti bermimpi buruk. Sementara itu seluruh kota kini dipenuhi dengan burung gagak yang sangat banyak. Bukan hanya menyerang Seongji saja, akan tetapi burung itu juga menyerang teman lainnya yang membuat dia juga menderita tidur berkepanjangan. Bahkan penyerangan burung tersebut juga sudah tersebar kemana-mana. Duri dan kakaknya pun mengingat kembali mengenai ramalan tersebut. Duri dan kakaknya akhirnya mencari teman-temannya untuk membicarakan rumor tersebut. Setelah bertemu semuanya, mereka tahu kalau makhluk aneh bernama Dewa Badai Pasir itu akan menyerang anak-anak yang tidak tidur di malam hari. Akhirnya mereka pun berpencar untuk memancing kedatangan makhluk tersebut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Dewa Pasir mendatangi rumah ketiganya. Saat itu Dewa Badai Pasir menandingi rumah yang diisi oleh Simbi, Hunyu, dan kucingnya. Dewa Badai Pasir itu menyerang ketiganya yang membuat Hunyu tidak dapat bertahan dan akhirnya dia pun tertidur. Tidak tinggal diam, Simbi pun melacak di mana keberadaan makhluk tersebut. Setelah mendapatkan lokasi, mereka mengejar Dewa Pasir yang berada di belakang bukit. Sesampai di sana, Dewa Badai Pasir itu tidak tinggal diam melihat kedatangan mereka dan menyerangnya. Awalnya Simbi bisa menghalau serangan burung gagak tersebut dengan kekuatannya. Namun Dewa Badai Pasir itu tidak tinggal diam berhenti begitu saja dan membuat serangan yang lebih besar. Kali ini Kang Lim pun mengambil pedang ajaibnya kemudian menyerang makhluk tersebut. Namun dia gagal dan makhluk itu malah merebut dan mematahkan pedangnya. Kali ini kesempatan Gaan yang menyerang Dewa Badai Pasir tersebut dengan mengeluarkan makhluk aneh bernama makhluk ular. Setelah bertarung cukup lama dengan Dewa Badai Pasir tersebut, akhirnya mereka dapat mengalahkan Dewa Badai Pasir dan semua anak-anak yang tertidur bangun ke. Itulah pembahasan alur cerita kali ini. Jika ingin undang atau berpendapat, silakan komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi.
di video terbaru berikutnya.